Yo, saya sumeneh yo iku melu wiridan yo. Yo Nggih. wis diceluk iku koncone, kon rene salate piye mangkene iki? Nggih, kula tak niku nimbali Ya. rumiyin. Ya. Ngopi, ngobrol perkara ilmu, seruput. Tekan tombol subscribe, tanda lonceng, dan like. Seruput. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Menanam. Niki komat Pak Kyai. Piye. Wow kok iki gak melu wiridan piye? Ora melu wiridan, gak ikut wiridan iki pripun? Mas mau. Anu Pak Kiai, tadi ada SMS suruh ambil minuman dulu. Oh, iki wau ya kula iki bedheke, tidoke kasih tahu kalau enggak wiridan iku piye wau. Ngapunten Pak Kyai. Kelale pakai mawon, nggih. Kayaknya ta yes. Diwejangi Pak Kiai lupa. Ngapurane ya, Mas. Ora. Terus kira apa Kiai nyokong apa? Ya iku wau kan wis tak sanjangke, tak omongke, sudah saya sampaikan sama kaki genter. Lamun iso iku melu wiridan. Kenapa iku ning kitab satu muawana iku dipun sampaikan. Laisa khairul wirid kal kirit, sapa wong sing ora gelem wiridan iku kaya dene kethek. Astagfirullahaladzim. Berarti perlu wiridan sehabis sholat Pak Kiai. Tetap itu perlu bahkan disunahkan. Itu tetap kita itu wirid semampu kita, zikir, bahkan itu zikron kasiron perintahnya Allah dalam Al-Qur'an, itu zikron kasiron zikir sebanyak-banyaknya semampu kita. Ya seperti itu ya. Ini mau ngomong kayak kue nyong. Allah, orang bisa. Terus begini Pak Kiai. Terus terang aja tadi waktu saya makmum Pak Kiai, itu kok kayak genter nginjek kaki saya, maksudnya apa itu? Terangkan. Nggih ngapunten Pak Kyai, sing jenengane salat itu kan harusnya rapat ya. Kalau nggak rapat kan setan bisa masuk ke sela-sela kita orang jamaah kayak gitu loh. Si Gomat nggak percaya, saya kata seperti itu, malah menjauh lah, akhirnya malah nyong sing rada kayak gini kamen. Mulane ngaji, ini nggak pernah ngaji Pak Kiai. Yang namanya setan lo halus ya Pak Kiai. Iya betul. Walaupun mau percaya apa, bisa lewat sini, bisa lewat belakangan. Kan bisa, yang penting kan niat kita, doa-doa kita dan kehusukan kita dalam sholat, kayak gitu. Iya itu. Bukannya malah istilahnya beneran kok ada setan ikut sholat, karena gitu banyak setannya tobat gimana Pak Kiai? Ya kayak gitu juga. Jadi meskipun kita lagi sholat, tetap setan itu di situ ikut membisiki. Makanya disunahkan kita itu boleh tahu kalau mau baca Fatihah itu tangawunya dulu dibaca. Terus kalau untuk masalah itu tadi, kalau bisa kita itu sholat berdirinya itu seperti ini. Jadi kita itu nggak usah kayak gini, nggak apa-apa. Dalam arti kalau mungkin ada yang berpendapat seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita jangan kayak gitu, nggak apa-apa. Kita intinya ini sekilan jarak Satu jengkal. ya, satu jengkal dari sini itu satu jengkal itu dalam keterangannya seperti itu ya. Oh, terus niku nggih. Yo, maaf ya. Nah, yang penting apa? Yang penting ngaji. Terus Gitu. itu pajinya kalau lagi sholat itu nggak boleh kayak gitu. Gimana sih Pak Kiai? Jadi kalau lagi sholat itu harus diginiin, diperlihatkan ini. Apakah boleh? Karena ini nanti kalau seperti itu menghalang-halangi ini termasuk anggota sujud. Jadi
tidak boleh seperti itu. Harus kalau kita lagi sholat ya diginiin, jangan pejinya kayak gini, nanti ini menghalang-halangi sholat. Bisa nggak gitu? Ya bisa nggak sah karena termasuk anggota sujud gitu. Jadi anggota sujud itu harus dijalankan. Termasuk gini. Jadi anggota sujud itu ada 7. Suruh itu saya syarat saat sujud itu. Ayakuna yentono apa sujud ngalasab ngati amdoin. Ingatase pitu biru-biru anggota. Anggota pitu itu apa? Sini. Sudah. Termasuk telapak tangan. Ya, itu kalau laki-laki itu kayak gini, nggak boleh kayak gini. Ininya ya. Iya. Siku nggak boleh menempel. Iya, boleh menempel. Tapi kalau perempuan itu begini, ke sini. Tapi kalau laki-laki kayak gini. Seperti itu ya. Itu. Terus antakuna jabhata maksufah. Iku antakuna yentono jabhatul maksufah, bathuk iki dibuka. Dibuka. Jadi enggak ditutupi. Kalau ditutupin kayak gini ya enggak sah. Menghalangi. Walaupun setengah seperti ini pakai ngapunten, setengah segini juga enggak. Ini kan setengah tadi kan umat kan semeneh gitu. Ya ini memang kayak gini, kalau cuma setengah seperti ini ya ada sebagian memperbolehkan, sah ya nggak apa-apa, tapi ya tetap kita langkah baiknya untuk menjaga ini menurut kitab Mabadi Fikih itu seperti itu. Ala ya sudah ala sain bit yataharoka yen to ora sujud sapa wong ala saini aswiji yataharoka obah apa sae. Ya, biharokat disebab obahe wong. Jadi tidak boleh kita lagi sujud itu harus benar-benar tumak nina. Jadi nggak boleh lingak-lingu, nggak boleh gerak yang melebihi batas. Kalau tadi kamu sholatnya kok kayak gini, kukur-kukur kayak gini sampai melebihi batas ya itu nanti sholatnya batal, termasuk membatalkan sholat. Iya Pak Kiai, tadi memang si Gomat lagi berdiri gini mana sing kukur terus apa pokoknya gerak lah ini dari tadi si Gomat. Berarti batal. Termasuk ngomong itu juga batal. Kalau ngomong batal lagi sholat kok ngomong yang bukan termasuk rukun sholat itu hukum kauli itu ya, rukun kauli itu ya tetap batal. Kanter, aku kan udah bilang tadi, kamu itu sholat kamu ngomong kayak gitu Pak Kiai, katanya saya kasih tahu, ya batal loh. Walaupun ngasih tahu Pak Kiai tetap batal ya. Tetap batal. Jadi kita lagi sholat itu nggak boleh kita ngobrol itu nggak boleh ya. Nanti jadi sholatnya itu batal tadi ya, seperti itu. Itu terus. Terus kalau kita ini kayak gini mau kenapa kok nggak boleh, takutnya nanti ini menggerakkan itu lebih dari 3 kali itu juga sudah batal seperti itu ya. Oh berarti dengan kata lain kita melakukan gerakan di luar gerakan sholat sebanyak 3 kali termasuk membatalkan sholat. Lebih dari 3 kali itu membatalkan itu seperti itu ya. Termasuk juga kalau alat babil kalami ngamdan ngomong sing jarak itu juga ngomong si sengaja itu batal seperti itu. Itu sambil makan kunyah-kunyah ada selilit tetap kalau bisa ya jangan dikunyah-kunyah, ditelan aja langsung atau dibuang aja gitu. Berarti telan nggak apa-apa, ada makan ditelan nggak apa-apa. Ya, telan itu nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau ada mungkin yang lain berpendapat lain ya nggak apa-apa itu seperti itu. Terus mufti roti wabi dorbati senajan itu lali dengan gerakan itu lebih 3 kali meskipun itu lupa atau nggak tahu itu tetap itu takutnya menambah rukun daripada bangsa sholat itu, bangsa penggawai, bangsa fi'li gitu loh. Termasuk juga kalau lagi sholat itu ya kita
makruh, jadi dihukumi makruh kalau kita lagi sholat itu tengok itu dihukumi makruh kecuali dengan ada hajat, ada wudu gitu. Ramul basori ila samai termasuk juga kalau lagi sholat itu hukumnya makruh memandang langit, nggak boleh lihat ke atas gitu, itu hukumnya makruh juga. Adapun berdiri, kenapa berdiri itu nggak boleh kaki satu itu kayak gini umpamanya, kayak gini kita sholatnya itu nggak boleh seperti itu ya, itu hukumnya makruh kecuali itu ada darurat karena dia itu apa namanya mungkin kakinya lagi sakit atau apa, itu nggak apa-apa. Terus juga apa namanya di sholat dihukumi makruh juga itu kalau apa namanya itu terus sisi kita itu lagi itu kok sisi terus mudah diupil yang gini itu nanti kalau gerakannya lebih itu malah batal gitu ya. Kalau batuk menutup batuk gimana Pak Kiai? Batuk itu lebih dari 3 kali, kita berarti menutup batuk itu lebih dari 3 kali Ya tetap itu Pak, batal ya? itu karena kalau geraknya itu lebih dari 3 kali di sini tidak toleran itu tetap. Tapi semua gini, kalau kita karena darurat gatel aja cukup 1 kali gini gitu. Jangan dikoru-koru kayak gini semuanya kayak gini, nanti Batal. itu sudah batal. Ini geraknya sudah nuli itu terus menerus itu senajan lupa itu tetap batal seperti itu ya, bisa dipahami ya. Bisa. Kamu kan pakai niki santai nggih, maksudnya sambil merokok kan. Iya Anu. Iya kan. Ini ngapunten nih Pak Kiai. Terus sambil menunggu Kaki Kendar mengambil sesuatu hal yang mengandung asap, saya bertanya lagi, tadi kan anggota sujud telapak tangan ya, telapak tangan satu, berarti satu ya, hitungannya masuk satu, terus jidat 2, kemudian dengkul 1, 2, 3. Enggak, ini 1, 2, 3, Oh 4, 5, 6 termasuk telapak tangan, telapak kaki ini. Kalau bisa, kalau di dalam kitab Tanul Qulub itu kalau bisa kita usahakan sujud itu ini jari itu nempel ke bumi semua. Itu seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah terus kalau hidung gimana? Kadang kan ada yang nempel, terus ada yang cuma jijit kayak gitu. Ya. Alangkah baiknya itu kan sujud kan begini. Ini kan diatasin ke sini. Jadi ini ke sini. Apa namanya? Jidat ini ke sini. Jadi kita sudah ini gitu. Sini. Jadi ini ke atas ini. Jadi agak ke sini. Oh dibungkukan. Ya, di maksudnya itu maaf ngomongnya gini loh. Ya, mau dipraktekkan Pak Kiai. Jadi begini. Ini di atas ke atasin gitu. Perut. Iya, perutnya di atasin ini. Terus ini kaki ini kalau bisa diusahakan ini kayak gini. Nempel. Maaf ya Pak Kiai ya. Ya, nempel bumi. Oh. Semua kayak gini. Kalau di Tanwirul Qulub seperti itu. Di Tanwirul Qulub. Iya. Bisa dipahami ya. Ya. Seperti itu. Terus kalau masalah salam Pak Kiai, kadang kan ada begitu assalamualaikum warahmatullah. Wah, seolah kayak dipanggil cewek gitu loh. Iya. Nah, Itu sudah batal sholatnya. Oh batal. Kalau salam yang pertama itu nggak boleh seperti itu. Kalau salam yang pertama itu cukup gini, assalamualaikum warahmatullah. Itu nggak boleh kayak gini. Kalau nengok ke kayak gini, ini salam yang pertama itu masih termasuk rukun. Takutnya ini berubah kiblat, itu sudah batal, membatalkan sholat. Adapun mungkin di kitab lain ada yang keterangan lain ya, yaitu walau alam. Yang penting ini kita lagi membahas di kitab ini. Oh. Itu Jadi yang enggak kami. 90 ini kan 90 derajat ya gini ya. Kayak gini ya. Apakah lurus bahu? bahu? Ya kalau bisa nggak usah banyak-banyak. Oh. Kalau yang kedua
itu nggak apa-apa. Oh yang udah bebas. Bebas. Yang penting salam pertama cuek gini lah ya. Cukup. Jadi nyong ngerti tar, kurang sombong. Lho ngomong aku ini sombong. Oh iya tar. Iya. Iya ya salam sudah, anggota itu sudah. Posisi berdiri juga sudah ya kalau seperti ini nggak boleh ya. Iya. Seperti kayak mau joget malah ya. Iya. Harusnya jejak Jengkal, Jengkal, si Oh, jengkal. jengkal. Kira-kira Kira-kira. Oh, kira-kira jengkal kita gitu. Oh. Kita. segini gitu. Iya. Nah itu kalau itu gini ke atas, di atas pusar, Oh, di atas pusar. Oh, Ini, ini pusar. ya. Ini Pergelangan. Pergelangan. Ini maka ini kepegangan. Oh, Ini kayak gini. kayak gitu. Kayak gini. Gini. Oh, gini. Ya, kayak gitu. Oh, seperti ini di atas pusar. Iya. Pergelangan digaduhkan. Iya. Seperti ini. Ya. Itu. Tidak boleh melihat ke sana-sana gini. Iya nggak boleh. Kalau Makruh. umpama, nah melirik kayak gini gimana melirik? Nah, Ya kalau meliriknya darurat, tengok darurat itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak darurat, nggak ada hajat nggak boleh. Makruh hukumnya. Terus ini gimana nih? Nggak ada dilepas ini gimana ini? Iya iya. Nah, iya gitu. Ada pertanyaan lagi Dar? Terus setelah kita sujud Pak Kiai, setelah kita sujud kan mau cara kuene mau berdiri lagi. Ini baiknya duduk dulu sebentar terus baru berdiri. Apakah dari sujud langsung seperti ini berdiri? Ya langsung berdiri nggak apa-apa. Langsung berdiri nggak apa-apa. Tapi kan kalau mungkin orang yang sepuh itu ya kita pelan kan gitu. Kalau orang yang sudah sepuh kan nggak bisa cepat kayak gitu, nggak bisa langsung kita pelan. Kalau orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua kan itu tenaganya sudah beda lagi. Itu sudah darurat itu. Sudah termasuknya. Terus satu lagi ya Pak Kiai. Kita kan makmum nih sama imam. Begitu katakanlah mau ruku, Allahu Akbar. Apakah kita menunggu imam ruku dulu atau membarengi gitu seperti itu? Jadi kalau kita itu lagi jamaah khususnya, Ya. kalau soal jamaah itu jangan sampai mendahului imam atau membarengi gitu, nggak boleh. Kenapa? Kalau dalam hadisnya Rasulullah itu ada juga keterangannya kalau mendahului imam itu nanti di akhir itu kepalanya akan diganti dengan keledai, itu ada hadis. Nauzubillah min dzalik. Iya iya. Terus kalau kita datangnya umpamanya kita baru datang nih lagi sholat, kalau kita mau makmum, imamnya lagi ruku, kita bagaimana? Apa langsung itu ruku apa? Nunggu itu dah. Ini begini, kalau kita biar kita dapat rokangat, satu rokangat itu kita langsung ikut, kita niat langsung ikut ruku. Kalau kita nunggu sampai itidal itu tidak dapat serokangat, tidak dihitung satu rokaat. Harus nambahin lagi. Dia harus nambahin lagi nanti seperti itu. Berarti batasnya ruku itu tadi ya Pak? Batasnya ruku. Kalau itu namanya apa namanya? Kalau itu termasuk makmum sing apa namanya masbuk enggak ngikutin, enggak menangi Fatihahnya imam. Kalau muwafiq itu yang meniku imam. Menjumpai Fatihahnya imam. Iya. Kalau masbuk yang telat bacaan Fatihahnya imam. Dalam arti kita datang udah posisi ruku, biar dapat satu rakaatnya sarang-sarang bareng-bareng langsung ikut ruku gitu ya, niat langsung ruku. Gitu. Kalau kita datang ke posisi sudah sujud, udah Ya. ketinggalan satu rakaat berarti ya. Ya udah ketinggalan. Batasannya ruku ya tadi ya. Iya. Ya kan? Wow. Paham? Mahmud, Mahmud ya. Mahmud. Mahmud. Berhubung sudah Mahmud, terus apakah saya perlu mengulang sholat lagi nih? Kata istilahnya kan tadi kan kacau nih sholat saya sama sekali ganti kacau. Apakah untuk bahan Pelajaran untuk ke nanti? depan. Apakah yang sholat ini harus saya ulangi lagi? Ya alangkah baiknya diulangi lagi untuk menyempurnakan sholat kita gitu, seperti itu.
Kamu dah. Kamu dah. Oke. Terus Mat, ada kesuwen Mat. Iya. Yuk. Malah enteng waktune. Wis buru imsak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oh iya. Salim barokah Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam